perseteruan antara dokter kecantikan Reza Gladys dan Nikita Mirzani tampaknya kembali memasuki babak baru. Ya, seperti diketahui, Nikita Mirzani baru saja melayangkan gugatan baru, yakni perbuatan melawan hukum terhadap Reza Gladys dan suaminya At-Taubah Mufid. Menariknya, kuasa hukum Reza Gladys tampil percaya diri dan tegas menanggapi gugatan perbuatan melawan hukum yang kembali dilayangkan oleh Nikita Mirzani. Ya, alih-alih merasa tertekan, tim kuasa hukum Reza Gladys justru menekankan 5 poin krusial yang akan mereka gunakan sebagai benteng pertahanan untuk mematahkan gugatan PMH tersebut. Dan, untuk mengetahui 5 poin yang disampaikan oleh pihak Reza Gladys kepada Nikita Mirzani, maka inilah 5 hal krusial yang ditekankan Reza Gladys kepada Nikita Mirzani versi Cumi Top 5. Kuasa hukum Reza Gladys menyatakan kekecewaan mereka terhadap langkah hukum terbaru dari Nikita Mirzani. Ya, setelah sebelumnya melayangkan gugatan Wan Prestasi, Nikita Mirzani diketahui kembali mencabut gugatan tersebut dan memilih melayangkan gugatan baru, kali ini dengan delik perbuatan melawan hukum terhadap Reza Gladys dan suaminya At-Taubah Mufid. Tim hukum Reza Gladys menilai, tindakan Nikita Mirzani yang terus-menerus mengubah jenis gugatan menunjukkan adanya keraguan atau ketidakmatangan dalam proses pelaporan. Mereka menekankan bahwa meskipun gugatan berganti, pihak Reza Gladys tetap siap menghadapinya. Di sisi lain, Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya tak menanggapi lebih lanjut atas kekecewaan yang diungkapkan oleh pihak Reza Gladys. Lantas, apa sebenarnya alasan Nikita Mirzani kembali mencabut gugatannya terhadap Reza Gladys? Dan bagaimana respon dari pihak Reza Gladys atas upaya tersebut? Intinya alasan yang kemarin itu kita kan berdiskusi apa yang harus kita terkait masalah ini. Jadi setelah kita diskusi panjang, akhirnya kita putuskan bukan Wan Prestasi, tapi PMH. Makanya gugatan yang sebelumnya kami cabut seperti itu. Hari ini kami dari kuasa hukum ya. Kalau dalam perdata itu disebut dengan kuasa hukum. Kalau pidana penasihat hukum. Datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan rilas panggilan terhadap klien kami untuk menghadiri terkait gugatan Wan Prestasi yang diajukan oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Ya, dengan niat baik, ya kami berharap hari ini tidak ada satu perbuatan cabut masuk seperti gugatan Wan Prestasi yang kemarin. Ternyata ada sebuah kekecewaan bagi kami, ya khususnya kami yang dari Medan ini kan tiket kami mahal nih. Kalau cabut masuk, kami gugatnya kemana gitu loh kalau batal. Ya, jadi kami berharap agar nantinya setiap warga negara ya yang menggunakan pasal 118 HIR ya kemudian itu menghormati proses persidangan. Ya, jangan membuat peradilan ini merendahkan peradilan ini dan tidak menghormati peradilan ini sehingga kemudian ada kesan bahwa pengadilan ini ya suka-suka ya, ini bukan pentas panggung public figure gitu. Ini bagi warga negara digunakan untuk mencari keadilan seperti itu. Nggak apa-apa, masalah kecewa itu kan hal biasa, itu haknya dia untuk kecewa. Namanya juga ini kan masih baru tahap kita pengajuan gugatan ya. Kalau belum sampai kepada jawaban itu dari majelis juga kan ngikutin daripada hukum acaranya, tetap akan mengambil sikap karena kita mencabut, jadi tidak dikasih kesempatan untuk membantah daripada pihak tergugat seperti itu. Kuasa hukum Reza Gladys menyatakan keberatan keras dan bahkan menuding Nikita Mirzani telah melecehkan proses peradilan.
Hal ini menyusul keputusan Nikita yang kembali mencabut gugatan Wan Prestasi dan melanjutkannya dengan melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum. Ya, menurut pihak Reza Gladys, tindakan Nikita Mirzani yang tidak konsisten dengan sering menggugat, lalu mencabut gugatan menunjukkan ketidakseriusan dan menganggap remeh institusi pengadilan. Kuasa hukum Reza menekankan bahwa pengadilan bukanlah tempat untuk coba-coba atau main-main. Pertama, kalau kita melihat dalam sebuah penegakan konstitusi di negara kita ya, berbicara soal keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, ini jelas bahwa perbuatan yang tidak menghormati pengadilan itu sendiri. Bukan soal personal kami kecewa terhadap pencabutan itu, tetapi terhadap tanggapan kami sebagai advokat ya, yang dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 di pasal 6 huruf B dan C itu harus menghormati peraturan perundangan. Kekecewaan kami adalah kami harus menghormati proses peradilan, tetapi kemudian adanya yang kami lihat masuk cabut ini kan seperti barang murahan. Hanya itu, secara personal kami nggak ada ya. Tapi kekecewaan kami adalah adanya dugaan tidak menghormati proses peradilan seperti itu. Sangat keberatan ya terhadap perbuatan-perbuatan tergugat yang sudah 2 kali ya melakukan gugatan kemudian mencabut kembali. Ya, mendaftarkan mencabut kembali. Ini kan menghina gitu. Ya, saya harap ini menjadi proses pembelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saya pikir begitu. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Nikita Mirzani menyatakan bahwa pihaknya tak pernah main-main dalam melakukan upaya hukum. Ya, kalau kita mempermainkan pengadilan, ngapain saya datang ke sini? Kalau saya tidak datang berarti kan main-main. Kan saya datang juga ke sini. Secara prosedural, kita secara administrasi, suratnya kita sudah ajukan melalui PTSP untuk pencabutannya. Secara prosedur juga saya tetap menghadirin sidang juga untuk pencabutan ini kan. Dari mana itu main-mainnya? Tetap kita datang, tetap kita hadir. Tidak ada main-main. Gitu ya. Kuasa hukum Reza Gladys tidak dapat menahan diri untuk melontarkan komentar pedas terhadap serangkaian tindakan hukum yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Setelah Nikita berulang kali menggugat, lalu mencabut gugatan, terakhir dari Wan Prestasi menjadi perbuatan melawan hukum, tim Reza Gladys secara terang-terangan menyebut manuver hukum ini sebagai komedi di ruang sidang. Ya, menurut mereka, pergantian jenis gugatan yang dilakukan secara tidak konsisten ini telah membuat proses hukum menjadi tontonan yang lucu dan tidak serius. Kuasa hukum menilai, pola gugat cabut ini hanya membuktikan bahwa pihak Nikita Mirzani tidak memiliki dasar hukum yang kuat sejak awal untuk menjerat Reza Gladys. Seperti minggu lalu, kita juga sudah sampaikan juga kemarin ke media minggu lalu, kita sudah prediksi ini bakal dicabut. Makanya kami selalu mengatakan ini komedi. Karena kami sudah prediksi ini bakal dicabut, makanya kami katakan selalu komedi dan komedi jilid 2 ya. Jilid 3 belum tahu. Kemudian memang ini suatu tindakan yang pas untuk mencabut materi gugatannya. Masalah mempermainkan pengadilan kan rekan saya sudah mengatakan. Tapi masalah materinya memang ini sudah pas. Karena gugatan ini adalah gugatan yang sangat tidak berkualitas. Ya, tidak berkualitas. Itu sebabnya saya periksa di media selalu dikatakan oleh oknum-oknum tertentu dalam media tidak ada yang mengaku membuat gugatan ini. Belum ada saya lihat yang mengaku itu saya yang buat. Nggak ada yang mengaku. Semua namanya yang cantum di dalam gugatan, tidak satu pun mengaku bahwa mereka yang membuat. Tapi mengkambing hitamkan orang yang notabene lagi sakit. Buat kita pertanyaan, memang ini tidak berkualitas. Kenapa tidak berkualitas? Isi gugatannya adalah Wan Prestasi. Wan Prestasi artinya ingkar janji. Ingkar janji berarti ada janji, ada perjanjian.
Dalam hal ini tidak pernah ada perjanjian antara tergugat dengan penggugat. Bagaimana bisa terjadi ingkar janji sementara tidak ada perjanjian? Jadi memang ini sudah sangat pas dicabut dari materi gugatan ya. Mempermainkan pengadilan itu soal tadi disebutkan ya. Materi gugatannya sudah pas dicabut karena sangat tidak berkualitas. Bahkan yang membuat juga tidak mengakui mereka yang membuatnya. Mencari kambing hitam lagi orang lain yang membuat, kami yang mencabut, seolah-olah begitu. Namun di sisi lain, kuasa hukum Nikita Mirzani secara tegas menyatakan bahwa gugatan yang dilayangkan bukanlah sebuah komedi. Tidak ada yang komedi-komedi. Dari mana komedinya? Itu asumsi namanya komedi. Kalau kita gugat ya haknya dia jawab. Tapi kalau misalkan belum sampai kepada jawaban, kan kita berhak juga untuk mencabut. Tadi perhatikan aja pada saat hakim harus mengambil sikap tadi kan, karena ini belum ada jawaban, tetap kan masih bisa ada kesempatan untuk dicabut. Itu aja hukum acaranya. Tidak ada komedi-komedian. Itu hanya asumsi aja. Tapi kalau misalkan mau berpendapat kan silahkan saja. Haknya daripada lawan ya silahkan saja. Setelah melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum, Nikita Mirzani merasa yakin bahwa dirinya akan menang melawan Reza Gladys. Ya, kita kan selaku lawyer ya harus optimis ya. Apapun keputusan yang kita ambil, apapun gugatan yang kita ambil, kita harus berpikir dengan matang, harus dengan analisa yang matang. Jadi kita tetap optimis dengan gugatan yang nanti. Namun di sisi lain, kuasa hukum Reza Gladys menyatakan keyakinan penuh bahwa Nikita Mirzani tidak akan berhasil memenangkan gugatan perbuatan melawan hukum yang baru saja dilayangkannya. Keyakinan ini muncul setelah Nikita Mirzani berulang kali mencabut dan mengubah jenis gugatan dari Wan Prestasi ke PMH. Ya, tim hukum Reza Gladys menegaskan bahwa penggantian gugatan itu sendiri menjadi indikasi terkuat bahwa Nikita Mirzani tidak memiliki dasar hukum yang solid. Mengganti gugatan adalah pengakuan tersirat bahwa gugatan sebelumnya lemah. Pada tanggal 8 nanti kita lihat, dengan orang yang berbeda juga akan muncul. Kita ikuti bersama-sama. Tapi kami yakin, apapun materi perbuatan melawan hukum itu, jauh harapan dari apa yang diharapkan untuk memenangkan perkara perdata ini. Perjanjian itu tidak ada. Bagaimana bisa terjadi ingkar janji kalau perjanjian tidak pernah ada ya? Tidak pernah ada perjanjian. Jadi tidak pernah terjadi ingkar janji. Ya. Jadi seperti tadi katakan oleh rekan kami Bang Surya mengatakan kepada Majelis Hakim, memang hukumnya bisa, itu haknya secara hukum. Tapi dalam menjalankan hukum ini adalah etika. Ya. Etika lah. Jadi gugat cabut ini rekan kami Julianus datang dari Medan ngabis-ngabisin ongkos. Ada etika, memang hukumnya nggak salah. Tapi adalah etika satu. Kemudian janganlah pengadilan dijadikan bahan untuk framing, untuk candaan. Ini pengadilan sakral. Jangan dijadikan mentang-mentang sesuai dengan undang-undang. Suka-suka. Misalnya kami juga, besok pagi kami daftarkan gugatan. Minggu depan kami cabut lagi. Hak kami, hukumnya boleh memperhak. Tapi kan janganlah kita jadikan pengadilan ini jadi canda-candaan. Apalagi selama sidang kasus ini, penggugat ini, dari awal pidana perdata, pengadilan ini kita lihat jadi bahan olok-olokan jadinya. Ya, sakralnya hilang. Kuasa hukum Reza Gladys menyarankan agar Nikita Mirzani menunjukkan konsistensi dalam proses hukumnya. Saran ini muncul setelah Nikita kembali mencabut gugatan Wan Prestasi dan melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Reza Gladys. Pihak Reza Gladys menyayangkan tindakan gugat cabut yang berulang, yang dinilai tidak hanya membuang waktu, tetapi juga membuat proses hukum terlihat tidak fokus. Namun di sisi lain, Nikita Mirzani lagi-lagi membantah tudingan yang dilayangkan oleh pihak Reza Gladys. Kita mau lihat, dicabut lagi atau tidak ini. Mudah-mudahan tidak dicabut.
sebagai insan hukum harus bertanggung jawab untuk mengajukan gugatan. Jangan seenaknya gugat cabut. Ini dibawa pengadilan dipertaruhkan. Jangan main-main dengan pengadilan. Kalau memang tidak mampu mengajukan gugatan, jangan mengajukan gugatan. Malu kita sebagai kuasa hukum. Itu aja pesan kami, supaya tegas. Jangan gugat cabut. Apa nih kayak gini nih? PMH-nya juga tidak jelas, ya. Masalah uangnya, dia salah, mestinya 200 triliun. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Bukan 200 miliar. Ya, Menteri Keuangan menyatakan 200 triliun. Jadi dia masih kurang, itu M-nya ganti T. Ya, itu masalah uangnya ya. Siapa bilang nggak jelas? Nah, ini seperti apa sih, Bang? Lah kan penggugatnya jelas, namanya ada. Nikita Mirzani mengkuasakan kami, Ismail Marzuki mengkuasakan kami. Itu penggugatnya jelas. Dari mana nggak jelas? Katanya bukan dari law firm Bang Fahmi. Oh, kalau law firm memang bukan. Dalam hal ini bukan law firm daripada Pak Fahmi, seperti itu. Tapi kalau masalah berbicara jelas dan tidak jelas, kita jelas. Kuasakan ke kami, namanya jelas ada, penggugat 1 ada, penggugat 2 ada, ya jelas sama kami gitu. Surat kuasa ada jelas, gugatan asli kami tetap secara prosedural kita tetap berikan seperti itu. Kalau putusan pidana nanti sudah dinyatakan bahwa terdakwa bebas, monggo silahkan gugat PMH. Jadi ada perbuatan melawan hukum. Tapi kalau begini, kita masih proses pidana masih jalan atas tindakan pemerasan, digugat PMH. Apa landasan hukumnya? Biasanya PMH itu ada landasan hukumnya. Kalau dia mengakui bahwa itu ada kesepakatan, akibat kesepakatan ini dilaporkan ke polisi, dinyatakan PMH, kami baru belajar. Ternyata ada metode baru secara hukum untuk melaporkan seseorang melakukan tindak pidana, tapi digugat secara perdata oleh pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Oh, mungkin itu kan pendapat daripada pihak lawan ya. Tapi kan kita punya punya pikiran atau punya strategi tersendiri untuk hal tersebut. Tidak harus menunggu nanti bebas, tetap kita akan ajukan seperti itu.